Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita melaksanakan aktivitas pada pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Renungan pada pagi ini mengambil tema integritas, setia, benar, dan jujur. Mencari orang yang punya integritas saat ini sama sulitnya dengan mencari jarum di balik tumpukan jerami. Jangankan mencari orangnya, kata ini pun semakin lama sudah semakin jarang digunakan. Katanya simpel saja, tetapi makna yang tergandung di dalamnya sangatlah luas, sehingga tidak mudah untuk bisa tampil menjadi orang dengan integritas tinggi. Dalam sebuah kamus, kata integritas diartikan sebagai keterpaduan antara kesempurnaan dan ketulusan. Sementara ada definisi lain yang mendefinisikan integritas sebagai sebuah tindakan yang konsisten dengan mengamalkan nilai-nilai kebenaran. Seperti apa bentuknya orang yang punya integritas? Ada sebuah ayat yang sangat menarik dalam kitab 1 Raja-Raja yang menggambarkan pribadi yang berintegritas, yaitu lewat sosok Daud. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu." Siapa yang disebutkan punya integritas itu? Daud. Pertanyaannya, adakah perkataan Daud sendiri mengenai sebuah integritas? Sesuatu yang ternyata ia bukan dalam hidupnya? Jawabannya ada. Mari kita lihat pandangan Daud akan pentingnya sebuah integritas, sebuah kebenaran yang didapatkan sebagai ia bisa teguh mengamalkan elemen-elemen integritas ini dalam hidupnya. Semua itu terangkum dalam Mazmur 15 yang isinya sangat pendek, cuma 15 ayat. Tetapi apa yang terkandung di dalamnya sesungguhnya bernilai sangat tinggi. Agar lebih jelas, mari kita lihat bunyinya menurut versi bahasa Indonesia sehari-hari. Mazmur Daud. Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu dan tinggal di bukitmu yang suci? Orang yang hidup tanpa celah dan melakukan yang baik, dan dengan jujur mengatakan yang benar, yang tidak memfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat terhadap kawan, dan tidak menjebakkan nama tetangganya. Ia menganggap rendah orang yang ditolak Allah, tetapi menghormati orang yang takwa, yang menepati janji biarpun rugi, dan meminjamkan uang tanpa bunga, yang tak tahu menerima uang suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Orang yang berbuat demikian akan selalu tentram. Nilai-nilai yang terkandung di sana dalam pasal ini kita bisa lihat hasil perenungan Daud mengenai orang dengan pribadi seperti apa yang bisa tinggal dalam kemahnya dan bukitnya yang suci. Nilai-nilai yang mungkin dapat kita lihat dalam ayat tersebut di sini adalah seperti hidup tanpa celah, melakukan yang baik, jujur, yang berkata benar, tidak memfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat, tidak menjelekkan orang lain, tidak ikut-ikutan berbuat seperti orang yang ditolak Allah, melainkan menghormati orang yang takut akan Tuhan atau jahat taat, orang yang menepati janji sekalipun harus merugi karenanya, yang tidak mengharapkan bunga kalau meminjamkan uang, yang tidak menerima suap. Satu saja dari nilai-nilai itu tidak kita lakukan, maka integritas pun hilang dari hidup kita. Sekedar mengetahui saja, hanya mengatakan tidak cukup. Kita harus pula menyelaraskannya dengan perbuatan nyata dalam hidup kita. Jika melihat kompleksitas dan poin-poin di atas dan implikasi yang bisa menjadi jauh lebih luas lagi,
Mungkin saja semua itu menjadi terlihat tidak mudah untuk dilakukan, tetapi sosok seperti inilah yang sesungguhnya diinginkan Tuhan untuk mewarnai kehidupan kita. Orang-orang percaya untuk membangun pribadi yang berintegritas dan berkualitas. Maka Mazmur 15 ini penting untuk kita renungkan dan kemudian terapkan dalam hidup kita. Kita bisa terus berkata tidak mungkin, tetapi sebaliknya kita pun bisa mulai memasang komitmen untuk menghidupinya mulai dari sekarang. Sebagai warga kerajaan, kita harus mampu pula hidup dalam nilai-nilai kerajaan. Orang yang berintegritas tinggi semakin lama semakin langka. Siapakah Anda tampil beda di dunia ini dengan menjadi sosok berintegritas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Allah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ajaran-Mu, renungan-Mu yang Kau berikan pada kami pada pagi ini, yang mengajarkan kami untuk selalu setia, benar, dan jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.